Hadirin dan Bapak dan Ibu sekalian, materi kita setiap Ahad kelima, kira-kira 3 bulan sekali, adalah tafsir surat Al-Quran atau tafsir Al-Quran yang kita mulai dari tafsir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah ummul kitab. Ummul kitab, induknya Al-Quran. Al-Quran itu intinya dalam Al-Fatihah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin tahu isi Al-Quran, maka pelajari Al-Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu diringkas dalam 7 ayat itu. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara Al-Fatihah dengan Al-Quran. Padahal Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran, menunjukkan bahwa yang paling penting dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Yang penting dalam Al-Fatihah adalah ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Ini dikuatkan di dalam surat Az-Zariyat 515. Ayat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dikuatkan juga di dalam surat 21 ayat 25, surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidaklah mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali saya, kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus di setiap negeri seorang rasul yang menyerukan 2, sembahlah Allah, jauhkan taghut. Taghut itu setan. Hadirin rahimakumullah. Itu menunjukkan bahwa Al-Fatihah sangat penting. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat man lam yaqra bi ummil kitab fala sholat. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat. Tidak sah, bukan hanya tidak lengkap. La di sini adalah tidak sah. La sholata. Ini dalam hadis ada 2. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. 1. 2. La sholata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul ahbathaini. Ada 2, Pak. Tapi yang satu la sholata mana la sholata, yaitu la sholata sahihah. Tidak ada sholat yang sah kecuali dia membaca Al-Fatihah. Kalau hadis kedua, la sholata kamilah, tidak sempurna, bukan tidak sah, hanya tidak sempurna. Orang yang sholat di depannya ada makanan, di depannya ada minuman. Karena kita lagi nggak sholat, maka tidak apa-apa ditaruh minuman dan boleh minum, karena tidak sholat. Yang tidak boleh itu kalau kita sholat, depan kita makanan, depan kita minuman, tapi minuman itu membuat kita terganggu. Buat makanan yang membuat kita terganggu karena aromanya yang menusuk kayak sate ya. Ya, itu membuat kita nggak khusyuk. Kayak makan makanan yang baunya lezat. La sholata tidak sempurna, bukan tidak sah. La di sini, jadi pada la itu kadang-kadang la nafiyah atau la nafiyah lil kamal. Ya.
mentiadakan atau tidak menyempurnakan. Dalam hadis kedua ini maknanya la sholata kamilah, tidak sempurna tapi sah. Cuma enggak sempurna bagi orang yang sholat di depannya makanan atau menahan lapar. Maksudnya, depannya makanan kalau dia enggak nahan lapar, sempurna. Ya. La sholata bihadrat au huwa yudafi'u al-abathain, atau dia menahan kencing, menahan BAB. Jadi sholat itu gemetar badannya karena mau BAB, mau ke toilet, tapi imamnya bacanya lama-lama. Jadi akhirnya dia padahal bacanya cuma qul huwallahu ahad, bacanya cuma inna a'tainakal kautsar. Bagi orang yang menahan kencing itu lama, rukuknya lama, sujudnya lama, padahal sebentar. Makanya kalau tidak khusyuk tidak sempurna. Tapi kalau tidak khusyuk sama sekali tidak sah. Jadi tinggal mengganggunya berapa persen. Makruh hukumnya, bukan haram, makruh karena mengurangi pahala sholat. Kita bukan bahas itu, kita bahas tentang bahwa sholat tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah. Kapan baca Al-Fatihahnya? Mayoritas ulama mengatakan membacanya setelah imam membaca. Kita baca sendiri, walaupun imam sedang baca surat. Kadang seorang makmum sibuk membaca Al-Fatihah di belakang imam, padahal imamnya lagi baca surat. Seperti tadi disebutkan, imam membaca surat apa para hadirin tadi? Ada yang tahu enggak? Baca surat apa tadi? Tentang Fir'aun. Tentang bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa diselamatkan. Dalam surat apa para hadirin? Surat Al-A'raf. Mana Pak imamnya tadi? Surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 itu membahas panjang tentang sejarah Fir'aun. Ada wakil makulah. Makanya ketika imam membaca Al-Fatihah dan membaca surat, kita dengar. Dengan demikian, ada seorang ulama namanya Abu Hanifah, seorang imam besar. Ya, beliau mengatakan tidak apa-apa, ya, dia tidak baca Al-Fatihah karena imamnya sudah baca. Barang siapa yang mempunyai imam, mangkana lahu imam, sebagian dalam hadis lain, mangkana lahu imam, barang siapa mempunyai imam, faqira'atul imam lahu qira'ah, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya, kan sudah dibacakan imam. Jadi kita itu mendengar saja, mendengar dan yang membaca itu sama hukumnya, ya, dapat pahalanya sama. Nabi Musa alaihissalam masih dalam surat, bukan surat Ar, dalam surat Yunus, ya, itu juga tentang Fir'aun. Ketika Nabi Musa berdoa panjang agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pemimpin yang zalim yaitu Fir'aun, maka Nabi Harun alaihissalam yang ada di sampingnya diam saja, tidak ikut membaca. Tetapi kemudian dia membaca amin. Amin, amin, begitu. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kamu wahai Musa dan Harun. Loh, yang doa itu sebenarnya yang berdoa itu adalah Nabi Musa. Harun enggak berdoa. Harun hanya mengucapkan amin. Tapi mengucapkan amin itu dianggap sudah berdoa. Makanya amin itu, Pak, tidak mesti setiap penggalan doa amin. Umumnya begini, khatib berdoa pada khutbah Jumat, dan ini pilihan, bukan keharusan. Ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, amin, rabbana dhalamna anfusana, amin, wa illam taghfir lana wa tarhamna, amin, lanakunanna khasirin, amin. Itu aminnya bisa 100 itu. Semakin panjang doanya semakin banyak aminnya. Kalau orang yang cerdas capek bilang amin, selesai aja doanya, walaupun doanya 1 jam 2 jam, ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, amin, sekali aja di terakhir.
Sekali aja di terakhir, sebagaimana kalau imam membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, amin. Kan nggak gitu. Ar-Rahmanur Rahim, amin. Kan capek Pak. Maliki Yaumiddin, amin. Maka orang yang cerdas, dia akan mendengar dulu imam sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, satu aja. Amin ini sudah mewakili 7 ayat Al-Fatihah. Ditutup. Para ulama mengatakan itu khotamnya, stempelnya doa itu amin. Ya Allah, ijabailah doa kami. Jadi amin itu boleh Pak. Tinggal pilihan. Mau amin setiap penggalan silahkan. Mudah-mudahan dapat pahala banyak. Tapi kalau mau aminnya di terakhir juga enggak apa-apa. Enggak bilang amin juga enggak apa-apa. Cuman enggak dapat pahala. Dan enggak mengikuti sunnah. Di Afghanistan, di Pakistan, mazhab Abu Hanifah itu. Bahkan kalau imamnya membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka enggak mengucapkan amin, tidak. Di mazhab mereka tidak mengucapkan amin. Bahkan dalam suatu peristiwa pada zaman dahulu perang Afghanistan sama Rusia, ada orang Arab ya, orang-orang seluruh dunia datang ke Afghanistan, kemudian membawa mazhabnya. Ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu dipukulin orang-orang Afghanistan. Loh kenapa kamu amin? Dianggap itu agama baru. Saking fanatiknya dengan mazhab Abu Hanifah. Kemudian datanglah para ulama dari Arab, dari Mesir, dari Palestina, dari Yordan. Ulama-ulama datang ke sana diajarin bahwa di sana ada mazhab lain selain mazhab Abu Hanifah. Maka setelah itu mereka kemudian toleransi dalam perbedaan. Begitu pada hari rahimahullah. Jadi amin ini hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Ya, sunnah. Itu pun tidak mesti setiap penggalan doa kita amin. Cukup di akhir. Maksudnya bahwa Nabi Musa alaihissalam dalam surat Yunus berdoa, Nabi Harun mengatakan amin, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi 2 orang itu. Makanya kalau mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Walaupun mayoritas ulama dari mazhab Malik, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Ahmad mengatakan tetap membaca Al-Fatihah kapan? Setelah imam selesai baca Al-Fatihah dengan sir. Sir itu bukan di batin, tapi bacanya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma imamnya sudah rukuk. Kenapa? Bacanya inna atainakal kautsar dan cepat. Jadi salah satu kelemahan mazhab mayoritas ulama apa? Dia tidak bisa menyimak bacaan surat yang dibaca oleh imam. Dan ini juga bertentangan dengan hadis bahwasanya man adraka raq'atan man adraka ruku'a faqad adraka raq'atan. Barang siapa yang terlambat sholat masbuk, kemudian mendapatkan imam lagi rukuk, kemudian ikut rukuk, itu dianggap mendapatkan 1 rakaat. Loh, padahal tidak baca Al-Fatihah. Ini mengatakan mazhab Abu Hanifah bahwa udahlah kalau rukuk aja, rukuk saja. Yang tidak mendengar Al-Fatihah dibacakan oleh imam aja dianggap sah 1 rakaat, apalagi orang yang dari awal bersama imam dan mendengar Al-Fatihah walaupun dia tidak membaca. Dan ini berlaku pada rakaat yang jahriyah. Tidak berlaku pada sholat zuhur dan asar. Karena imamnya nggak kedengaran. Makmum wajib membaca Al-Fatihah sendiri. Jadi pada doa kemampulah sehingga ada pilihan dalam ibadah kita. Silahkan membaca Al-Fatihah dan itu lebih baik. Lebih baik itu maksudnya lebih berhati-hati secara sir. Bagi yang tidak bisa membaca sambil mendengar,
maka dibolehkan mengikuti bacaan imam, cukup mengatakan amin, dianggap dia sudah membaca Al-Fatihah dan sholatnya sah. Ini perbedaan pendapat para ulama terkait dengan syarat sahnya sholat. Ada 18 menurut mazhab Syafi'i, salah satunya membaca Al-Fatihah. Dan mata Nabi Suja, mazhab Syafi'i disebutkan wal basmalah ayatun minha. Basmalah itu mazhab Syafi'i adalah ayat daripada Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu 7, para ulama sepakat 7. Cuma dari mana? Syafi'i mengatakan dari dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga. Maliki yaumiddin, ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Makanya sebagian ahli qiraah mengatakan bahwa sebaiknya kalau nafas kita panjang jangan dipotong di jalan, tapi langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kalau nafasnya pendek dibolehkan motongnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi sebagiannya memakruhkan. Kalau mau dipotong siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Potongannya seperti itu. Ini perbedaan pendapat di dalam membaca. Tapi maksudnya itu satu ayat. Tetapi menurut mazhab Maliki, mulai Al-Fatihah itu dari alhamdulillah. Jadi ayat pertama apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama apa? Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim, ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Sama-sama 7, cuma penggalanya mana berbeda pendapat. Hadirin rahimakumullah. Perbedaan pendapat enggak masalah, berarti menunjukkan bahwa basmalah sebenarnya adalah pembuka surat, sebagaimana basmalah dalam inna a'tainakal kautsar, basmalah dalam qul huwallahu ahad, basmalah dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa, itu semuanya tambahan, bukan Al-Qur'an. Enggak dibaca enggak apa-apa. Kecuali surat An-Naml, surat ke-27. Ada An-Naml, ada An-Nahl. Kalau An-Nahl pakai ha, itu artinya lebah, surat ke-16. Kalau An-Naml pakai mim, namlu, itu semut, surat ke-27. Kalau kita bicara semut, berarti kita bicara sama apa? Nabi Sulaiman. Jadi itu ada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ini termasuk bagian dari ayat-ayat politik. Jadi banyak sekali ayat politik, yaitu ayat-ayat kekuasaan. Ayat-ayat bentrokan antar penguasa dan rakyat yang lagi demo. Itu ada dalam Al-Quran. Ya, itu ayat Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Kemudian Nabi Nuh dengan penguasanya waktu itu Nabi Hud, ya, dengan kaumnya. Itu kan bentrokan terus antara ya para nabi dengan para penguasa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah bentrokan dengan penguasa setempat. Jadi ayat-ayat politik itu ada. Maka kalau ada pilihan para hadirin di tempat lain, dahulu saya telah menyelesaikan ya bukan tafsir Al-Fatihah, bukan tafsir Al-Baqarah, tapi tafsir ayat-ayat politik. Sebagian sudah kita bukukan dengan judul Menang Tanpa Perang. Menang tanpa perang, menang tanpa demo, ya, demo tanpa bentrok dan tanpa menggilas ya pengendara ojol.
Jadi cara menang itu banyak, tidak mesti pakai kekerasan. Kedua-duanya penguasa maupun rakyat tidak perlu membakar. Membakar itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan dalam Islam, merusak fasilitas. Toh yang rugi rakyat sendiri, yang rugi kita semuanya bangsa Indonesia. Maka perlu ilmu. Jadi barang siapa kepengin memerintah, menjadi pejabat, menjadi pemerintah, jadi pemimpin harus dengan ilmu. Barang siapa kepengin jadi rakyat juga harus pakai ilmu. Demo dibolehkan dalam negara yang dasarnya demokrasi seperti ini, tetapi ada aturannya, tidak boleh merusak fasilitas. Kalau sama-sama marah semua, pemerintah marah, polisi marah, rakyat marah, nggak akan ketemu. Nggak usah jauh-jauh. Kalau suami marah, istri marah, bentrok Pak. Makanya suami yang baik, kalau istri marah, dengar aja. Perempuan itu yang penting didengar. Masa dilaksanakan tidak itu nomor 2. Dengar aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didemo oleh istrinya, 13 itu mendemo semua. Apakah Rasulullah kemudian menyemprotkan gas air mata sama istrinya? Kan enggak. Di demo udah dengar aja. Sama demonya, minta dinaikkan tunjangannya. Gajinya dikit, nafkahnya enggak cukup. Rasulullah pusing juga sebagai pemimpin. Akhirnya apa? Beliau kemudian keluar dari rumah, tidur di masjid selama 1 bulan. Enggak mau menghadapi perempuan. Lebih mudah menghadapi orang demo daripada menghadapi istri. Para hadirin rahimakumullah. Istri itu susah. Makanya beliau tinggal di masjid selama sebulan, kemudian mendatangi istrinya, wah istri kok ada 2 pilihan. Kalau kalian kepengin dunia, maka sinilah. Ya, akan saya cerai baik-baik. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Ada 2 pilihan. Jadi dialog antara pemimpin dan rakyat, dialog. Ada pilihan-pilihan. Rasul memberikan pilihan, kalau kamu kepingin dunia dan ya gemerlapannya dunia, bukan jodoh saya, yuk pisah. Tapi kalau kamu kepingin Allah dan Rasulnya, marilah bersama kita bersabar dalam hidup yang sederhana, tidak hidup mewah. Makanya pemimpin itu harus memberikan contoh juga. Jangan pamer kekayaan di hadapan rakyat yang lagi menderita. Jadi semuanya salah, nggak ada yang benar. Pemimpinnya salah, rakyatnya juga salah. Yang benar adalah yang ikut pengajian kuliah subuh. Ini baru benar. Menuntut ilmu supaya tahu bagaimana menghadapi hidup ini. Ya kalau miskin, kalau gajinya kurang, hidupnya susah, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan penguasa, bukan di tangan DPR, bukan di tangan. Sabar. Allah itu akan merubah nasib kita kalau kita sungguh-sungguh. Nah, begitu para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita tahu ilmunya itu enak hidup bernegara itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi sampai mana tadi? Kita sampai kepada bahwa imam ketika membaca Al-Fatihah, ya, jadi kan membaca Al-Fatihah, ada yang membaca basmalah sebagai ayat Al-Fatihah, ada yang memulai dari Alhamdulillah. Apa dalil yang memulai Al-Fatihah dengan Alhamdulillah? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Singkat ceritanya, Allah SWT berfirman, karena hadis qudsi, hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman secara tidak langsung karena diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman. Jadi firman Allah ada 2, firman Allah dalam Al-Qur'an dan firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, tidak perlu pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu begitu, Pak. Langsung aja kan ini hadis. Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi qismaini. Dan tidak perlu dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasamtus salata baini wa baina abdi qismain. Enggak perlu gitu, enggak usah pakai tajwid juga. Kenapa? Ini hadis qudsi walaupun firman Allah. Saya membagi sholat menjadi 2 bagian. Maksudnya sholat itu maksudnya adalah Al-Fatihah. Jadi nama lain dari Al-Fatihah adalah as-sholah. Loh, kok sholat Ustaz? Karena tadi sholat tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah. Saya membagi Al-Fatihah 2 bagian. Bagian pertama untuk saya, bagian kedua untuk hambaku. Itu Allah yang berfirman. Ketika hambaku idza qala al-'abdu alhamdulillah. Loh, di sini kata Imam Malik mengatakan, nih lihat, Allah aja mengatakan jika hambaku mengucapkan alhamdulillah. Berarti ayat pertama apa, Pak? Alhamdulillah, bukan basmalah. Karena Allah berfirman, jika hambaku mengucapkan alhamdulillah, maka Allah berfirman, qala Allah Ta'ala hamidani Rabbi, hambaku memujiku. Jadi ini untuk Allah, hambanya mengucap alhamdulillah, ini untukku karena hambaku memujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Idza qala al-'abdu, jika hambaku mengucapkan ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, maka kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, asna alayya Rabbi, hambaku menyanjungku. Menyanjung, puji dengan sanjung bedanya, Pak. Ini kan terjemahan ya. Terjemahan itu mengikuti Arabnya. Yang satu hamida, yang satu asna. Asna itu menyanjung. Kalau hamidah memuji. Beda tipis. Kemudian jika hambaku mengatakan maliki yaumiddin. Berarti maliki yaumiddin ayat ketiga ya. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin. Kalau Allah Ta'ala ya, bahwa hambaku telah mengagungkanku, majadani Rabbi majid, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau adalah maha terpuji dan maha agung, majadani Rabbi, telah mengagungkanku. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah. Kalau kita mengucapkan ar-Rahmanur Rahim, itu kita menyanjung. Kalau kita mengucapkan maliki yaumiddin, kita mengagungkan Allah. 3 itu, Pak. Itu bagianku kata Allah. Ini 3 ayatku untukku. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untukku dan untuk hambaku. Jadi ayatnya tengah, ayat 4. Kalau 7, Pak, 7 itu berarti yang 3 itu bagian Allah, yang 3 belakang bagian hamba. Pertengahannya 4. Kalau 7 kan 1, 2, 3. Pas kan? 4 tengah. 5, 6, 7 bagian hamba. Jadi benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tengah-tengah. Karena itu bagian Allah dan bagian hamba. Hambanya mengatakan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Untuk Allah, karena Allah disembah, Allah dimintai pertolongan. Hambanya menyembah dan minta pertolongan. Maka ayat 4 itu bagian Allah dan bagian hamba. Adapun ketika hambaku, kata Allah, mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu untuk hamba, bukan doa untuk hamba itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai dan orang sesat. Ini untuk hamba.
Jadi kalau menurut saya pribadi, dari alur hadis ya, dan dari dalil-dalil yang lain, ini kan madhab Maliki, itu lebih menguatkan madhab Maliki bahwa bismillah bukan Al-Fatihah. Makanya banyak imam-imam, dan ini berdasarkan hadis sahih, hadis seorang sahabat berkata, saya dan kami sahabat itu sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di belakang Abu Bakar Siddiq, maksudnya Rasulullah sudah meninggal dunia, khalifahnya diganti Abu Bakar Siddiq. Kemudian diganti oleh Umar bin Khattab jadi khalifah, ya, 2 tahun, 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan, ya, jadi khalifah. Mereka mengatakan, kami mendengar pertama kali imam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu semuanya ketika jadi imam pertama kali yang dibaca adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadisnya sahih, tidak basmalah. Bagaimana madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i tidak masalah. Itu ijtihad beliau. Beliau juga menggunakan hadis-hadis, tetapi hadisnya tidak sekuat hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat, walaupun saya pribadi sering mengajar kitab madhab Syafi'i, terutama matan Abi Suja, Kifayatul Ahyar, Al-Iqna, Al-Majmu' Imam Nawawi. Mereka semua bermadhab Syafi'i, tetapi tidak mesti ikut. Tidak mesti ikut jika mengetahui dalilnya lebih lemah. Dan kita ikut madhab Maliki. Walaupun tidak populer di Indonesia. Ini populernya di mana, Pak? Populernya di daerah Mesir, Sudan, Libya, Maroko, Tunis, Mauritania. Itu madhab Maliki di Afrika Utara. Ya. Kalau madhab Syafi'i di mana? Syafi'i di Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, sebagian orang Mesir, ya. Itu madhab Syafi'i. Madhab Hanafi di mana? Di Pakistan, di India, di Cina, di Rusia, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet, Uzbekistan, Afghanistan, dan sebagainya, itu madhab Hanafi. Madhab Hambali di mana? Sumbernya di Saudi Arabia. Walaupun Imam Ahmad tinggal di Irak zaman dahulu, tapi sekarang menjadi madhab resmi di negara Saudi Arabia. Begitu para hadirin rahimakumullah, peta basis madhab-madhab ini. Jadi tidak apa kita orang Indonesia karena merasa bahwa madhab Maliki lebih kuat dalam masalah Al-Fatihah, kita ikuti tidak apa-apa. Bukan talfiq. Talfiq itu, Pak, menggabung antara madhab, memilih dari madhab karena hawa nafsu. Itu man talaffaqa tazandaqa, kata para ulama. Barang siapa memilih-milih madhab sesuai dengan kesenangan dia, maka dia telah menjadi orang zindik. Orang zindik itu orang fasik, orang yang keluar dari ajaran Islam. Tapi kalau memilih madhab berdasarkan dalil, maka itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Al-Fatihah, Bismillah bukan dalam Al-Fatihah. Sehingga sebagian imam, baik di Indonesia maupun di tempat lain, memulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, walaupun mereka tetap baca basmalah sirron. Sirron itu membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bismillahnya itu pelan, enggak apa-apa imam menyebut dikit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, biar enggak terjadi fitnah. Karena ada loh masjid, dan saya pernah jadi imam di khutbah Jumat, terus imam di satu masjid yang fanatik sama madhab Syafi'i. Pemiliknya, pendirinya itu fanatik banget. Setiap imam yang tidak baca basmalah diusir. Kacau kan? Nah, makanya dia tidak belajar, fanatik. Bapak enggak baca basmalah. Memang dalam madhab Syafi'i, kalau tidak membaca Al-Fatihah tidak sah. Basmalah termasuk Al-Fatihah. Berarti Anda membaca Al-Fatihahnya enggak sah.
Kalau enggak sah, berarti sholatnya enggak sah. Kalau imamnya enggak sah, makmumnya enggak sah. Maka jangan sholat di sini membuat kami enggak sah sholatnya. Begitu cara berpikirnya. Hitam putih. Begitu Pak. Makanya kita harus belajar supaya kita toleransi. Mau baca Al-Fatihah, mau baca basmalah, enggak baca basmalah, terserah. Yang penting dia membaca basmalah sirron. Kalau perlu membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena ta'awud ini disunahkan dibaca di rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat ketiga, dan di rakaat keempat. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini sudah kita bahas, ta'awud sudah kita bahas, bismillah sudah kita bahas, ya alhamdulillah sudah kita bahas, ya pada 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin yang belum. Jadi kita sudah beberapa pertemuan baru sampai ar-Rahman ar-Rahim. Saya itu punya murid kembar dari Lampung, mahasiswa. Kamu namanya siapa? Ar-Rahman. Kamu Ar-Rahim. Saya bilang enggak boleh. Kalau Ar-Rahim boleh, kalau Ar-Rahman enggak boleh. Mungkin maksudnya namanya Abdurrahman dan Abdurrahim. Tapi saya enggak ingat namanya Muhammad Rahman, Muhammad Rahim gitu. Saya enggak bisa membedakan. Ini kakaknya atau adiknya. Yang Rahman kakaknya, yang Rahim adiknya. Tapi kalau bertukar yang datang cuma adiknya, saya bingung ini Rahim atau Rahman. Karena kembar persis, anaknya kecil-kecil gitu, baby face gitu. Tapi ya dia orangnya pintar ya, Rahman Rahim, Ar-Rahman Rahim. Ini Abdurrahman, ini Abdurrahim. Bedanya apa Pak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maha. Kan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sudah kita bahas mana alhamdulillah, memuji, bersyukur bedanya apa. Kemudian makna Rabbun dengan ilah apa. Rabbil alamin, alam itu apa? Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang. Bahasa Indonesia itu miskin, tidak bisa mengikuti luasnya bahasa Arab. Maka kadang-kadang double-double. Contohnya tadi, Rabbul Alamin, Tuhan, Rabbun Tuhan. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan. Ilah Tuhan, Rabbun Tuhan. Ini salah Pak. Saya WA ke teman saya yang dulu ketua Taskhih Al-Quran. Yang kantornya ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kalau Bapak buka mushaf, itu ada ketua Lajnah Pentaskhih Al-Quran. Dr. Fulan, itu teman saya di Al-Azhar, di bawah Departemen Agama. Sekarang sudah dimutasi menjadi ketua ya luar negeri bagian haji. Sebelum bagian haji ini dirubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Dan dengan belum sebelum demo sudah ada keputusan dirubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Itu aneh. Kalau di Arab itu Kementerian Haji dan Wakaf. Ini Kementerian Haji dan Umroh. Insya Allah nanti haji dan umrohnya lebih baik Pak, karena sudah ada kementerian. Nah, itu ada ketua bagian luar negeri, itu teman saya yang tadi Taskhih Al-Quran diganti jadi ketua luar negeri. Kalau teman saya yang ada di komplek itu juga orang Kemenak menjadi ketua luar negeri Departemen Agama. Luar negeri secara keseluruhan. Ini teman-teman semua. Kalau saya menjadi rakyat biasa. Tenang, nggak apa-apa, karena semua dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi Ar-Rahman itu maha pengasih, berarti mengasihi, memberi barang, enggak saja memberi tisu, memberi air,
memberi mic, memberi HP, memberi tas, memberi uang, memberi rezeki, memberi kesehatan, memberi kekuasaan. Jadi yang kuasa itu yang berikan Allah, Pak. Yang milik rakyat, tapi yang memberi Allah. Jadi Allah itu pemberi. Wahab. Contohnya, dalilnya apa Ustaz? Kalau kamu harus ada dalil, ada. Dalilnya surat Shad. Jadi kalau imam itu lagi malas, lagi tergesa-gesa nahan kencing, Allahu Akbar kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, mau kencing ini. Shad. Allahu Akbar. Sah enggak? Sah. Sekali-kali lah imam di sini baca satu ayat saja. Shad. Allahu Akbar. Pasti kaget. Ustaz kena. Kaget diberitahu boleh hukumnya membaca satu ayat. Hanya saja keterlaluan. Boleh itu bukan berarti baik. Emang boleh itu bukan berarti, maksudnya bukan berarti itu sesuatu yang dianjurkan. Enggak. Boleh. Maunya Bapak gini, saya itu mendengar ada seorang teman mengatakan begini. Hukumnya apa? Mencium tembok. Tembok ini kita cium setiap hari 5 kali. Boleh enggak, Pak? Bapak boleh enggak mencium tembok hitam ini apa nih? Setiap hari 5 kali. Pagi, siang, sore, sebelum tidur 5 kali. Boleh enggak? Boleh. Tapi perlu dikerjakan enggak? Enggak perlu. Boleh tapi enggak perlu. Boleh itu tidak mesti dikerjain, Pak. Ya. Makanya shad hukumnya apa Ustaz? Boleh, tapi tidak mesti dikerjakan. Karena pertama membawa fitnah jamaah, buat geger, buat ribut. Kemudian ngapain kurang kerjaan? Bakhil banget. Cuma dapat 10. Kan alif lam mim itu 30 masih alif lam mim masih lebih baik daripada shad cuma 10 pahala. Kalau alif lam mim 30 pahala. Dalam surat Shad ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kayak ada suara ya? Oh, di atas. Halo? Demo itu. Demo. Kita nggak usah demo di sini. Saya ulangi lagi. Shad dalam 35 atau berapa saya lupa agak 35 itu. Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Dan berikan saya kekuasaan yang tidak akan ditandingi manusia sesudahku. Sesungguhnya engkau maha memberi. Innaka antal wahhab. Ini ayat politik Nabi Sulaiman. Di sini bilang, Nabi Sulaiman itu dapat kekuasaan yang luar biasa yang tidak digoyang. Tidak bisa digoyang walaupun demonya tiap hari. Nabi Sulaiman kekuasaannya melebihi kekuasaan orang seluruh dunia ini. Kuncinya apa? Mengucapkan Rabbil firli. Jadi minta ampunan dulu. Ini penting, Pak. Maksudnya kalau kita itu minta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuasaan yang berkah. Coba lihat dalam surat Saba ayat 15, surat ketiga 4 ayat 15. Coba di situ disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya apa? Negara yang baik itu syaratnya warabun ghafur. Negara yang baik itu kalau Tuhan Rabbun ghafur memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ingin bangun Indonesia, Pak,
Marilah kita banyak beristighfar. Para pejabatnya harus banyak beristighfar atas segala dosa yang mereka lakukan. Rakyatnya juga harus menghindari segala maksiat. Maka Allah akan memberikan kepada Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya ingin menjelaskan bahwa kekuasaan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman memberi. Oleh karena itu, memberi ini siapa aja Allah berikan. Orang kafir diberi, orang fasik diberi, orang jahat diberi. Coba, Fir'aun, rusaknya kayak apa? Diberi kekuasaan. Namrud, rusaknya kayak apa? Diberi kekuasaan, bahkan melebihi yang lain. Romawi, orang Romawi diberi kekuasaan, orang Persia diberi, Israel, Netanyahu, kafir, diberi kekuasaan, orang Palestina, orang Muslim, dibombardir, dibunuh, bahkan kemarin kalau nggak salah pada hadirin update, itu Gaza sudah diratakan dengan tanah dan mau dicaplok menjadi bagian daripada Israel. Naudzubillah min dzalik. Loh Ustaz, kok Israel berkuasa, umat Islam lemah? Itu kehendak Allah Ar-Rahman. Allah itu memberi kepada siapa yang dikehendakinya ya untuk suatu hikmah. Kemarin malam saya kajian di An-Nikmah. Ada seorang mahasiswa bertanya, Ustaz, apa definisi adil? Allah Maha Adil itu seperti apa? Karena dia mahasiswa dan saya dengar yang sama di Mesir, ketika ada mahasiswa belajar terus-menerus, rajin, tetapi nggak naik. Sedang mahasiswa yang lain tidak pernah belajar, tapi naik kelas. Dia akhirnya menulis dalam buletin mahasiswa itu, apakah Allah adil? Kan banyak itu rakyat Indonesia yang seperti itu, termasuk mahasiswa tadi malam yang bertanya, termasuk mungkin kita. Allah adil nggak itu? Orang kafir diberi kekuasaan, ya kan Israel, orang Islam malah dibantai, dibunuh tiap hari pada nangis stres. Termasuk rakyat Indonesia, enak banget itu DPR, enak banget itu gajinya setiap bulan 50 juta hanya untuk ngontrak rumah, 50 juta. Kita ngontrak ngos-ngosan kerja. Nah, kayak gitu akhirnya dia marah. Lah dari situ Pak nggak paham, ya biarin aja. Allah itu memberikan kekuasaan, memberikan kekayaan itu kadang kepada orang jahat. Orang kafir Pak. Sekarang yang paling kaya di Indonesia siapa Pak? 9 itu orang kafir. Yang 10 buncit itu orang Islam. Orang Islam kaya tapi nomor 10. Sekarang di dunia siapa yang kaya Pak? John Bayes itu orang kafir di Amerika. Bill Gates orang kafir merusak dunia. Siapa lagi yang paling mutakhir? Elon Musk yang mendirikan apa itu mobil listrik dan mempunyai 7 perusahaan internasional. Orang kafir, orang Islam mana nggak ada. Itu namanya Ar-Rahman. Allah itu memberi kepada siapa aja kekuasaan, jabatan, kekayaan, kesehatan. Orang kafir sehat, orang Muslim sakit-sakitan. Ya kan? Kalau kita paham selesai Pak. Bukan hanya orang kafir, bahkan binatang pun diberi. Ada singa, ada buaya, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Jadi rahmat Allah itu wasiat kulla syai'. Wa rahmati wasiat kulla syai'. Dalam surat Al-A'raf tadi. Rahmatku menyeluruh. Tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu hanya kepada orang Islam. Hanya kepada hambanya yang taat. Makanya rakyat Indonesia ini kalau belajar Ar-Rahman Ar-Rahim selesai Pak. Tidak ada bentrok-bentrok kayak gitu. Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Allah itu memberikan sayang kepada kita-kita yang duduk di masjid saat ini. Tetapi belum tentu Bapak diberi Ar-Rahman. Kan ada teman waktu di pondok itu. Dia itu kakak kelas. Kita ini setiap hari sholat jengkang-jengking kata dia. Sampai capek. Tapi kita nggak kaya-kaya katanya. Lah, jadi kamu sholat kepengen kaya. Lah itu orang nggak pernah sholat diberi kekayaan katanya. Dia marah.
Gimana? Ini nggak paham. Pak, Ar-Rahim itu menyayangi. Menyayangi itu tidak mesti memberi. Benar nggak Pak? Coba Bapak kan pernah jadi bapak, pernah jadi ibu. Ketika anak kita minta HP, minta mobil, minta motor, kita beri nggak? Kita beri nggak Pak? Minta mobil beri nggak? Enggak kan, minta motor loh. Kamu masih kecil, masih SMP, udah minta mobil, minta motor. Enggak. Apa kok enggak memberi sama anaknya? Kenapa? Kenapa Pak? Sayang. Karena kalau diberi nanti untuk demo. Kalau diberi untuk ngebut-ngebutan. Ya, dengan teman-temannya rusak. HP jadi rusak. Main judi online. Termasuk anggota dewan ya, gara-gara joget-joget, judi online. Makanya rakyat kemudian marah. Itu Pak, kaya itu membuat orang hancur. Makanya kalau miskin itu alhamdulillah. Karena tidak ada dana untuk maksiat. Tapi kalau kaya lihatlah kaya. Makanya dalam hadis disebutkan, ma'ahsya'alaikumul faqr. Rasul mengatakan, wahai sahabatku, aku tidak khawatir kalian miskin. Kalau orang miskin itu pasti banyak doanya. Banyak ke masjidnya berdoa. Kalau orang kaya, jarang ke masjid. Alhamdulillah masih ke masjid. Ini orang-orang kaya yang rajin ke masjid. Tapi banyak orang kaya tidak pernah ke masjid. Ngapain? Sibuk ngurusin bisnis. Ya, sibuk jadi anggota dewan. Itu apakah mereka kuliah subuh? Sepertinya enggak deh. Jalan gitu kemana gitu, ke Eropa, ke Singapura. Kan ada yang kabur katanya, kemana itu. Rumahnya dibakar kabur. Ada yang rahimahullah. Kekayaan itu justru menghancurkan. Belum suruk ya? Belum ya? Baik, mau cerita begini untuk memahami Ar-Rahman Ar-Rahim ini Pak. Ya. Sahabat Rasulullah SAW itu ketika masih bersama Rasulullah hidupnya sederhana. Maka bisa menaklukkan Romawi Persia, hidupnya bahagia karena mereka hidupnya sederhana. Ya. Tapi ketika sudah berkuasa dan sahabat-sahabat kaya-kaya, ya kan jadi khalifah. Lihat bagaimana akibatnya, mereka tengkar sendiri, rebutan kekuasaan. Ya kan? Mereka tengkar sendiri, rebutan kekayaan. Jadi justru kekuasaan dan kekayaan ini menghancurkan Afghanistan, Pak. Dulu para mujahid 7 faksi mujahid Afghanistan yang melawan Rusia, oke, bagus-bagus. Sholatnya, qanaahnya, tawakalnya, doanya luar biasa. Bisa memukul mundur Uni Soviet dan menghancurkan Uni Soviet. Kapan kalahnya? Ketika mereka sudah berkuasa. 7 mujahid. 7 faksi, 7 kelompok. Ya, mujahid loh. Berkuasa, rebutan kekuasaan. Tembak-tembakan sendiri, bunuh-bunuhan sendiri. Akhirnya negara kacau, datanglah Taliban. Taliban itu, nah artinya adalah apa? Siswa, murid. Tentunya nggak kaya kan, murid-murid santri-santri kan miskin-miskin. Datanglah bisa menguasai Afghanistan menggantikan 7 mujahid tadi. Sampai sekarang. Ya, hadirin rahimakumullah. Dulu di Indonesia, ketika perjuangan merebut kemerdekaan melawan Belanda, itu pejabat-pejabatnya, pemimpin-pemimpinnya rata-rata hidupnya sederhana. Coba, sama-sama pejabat, sama-sama pemimpin, sama-sama perdana menteri, sama-sama DPR, tetapi mereka hidupnya sederhana. Salah satunya perdana menteri pertama kali, M. Nasir, itu bajunya masih tambalan, padahal anggota DPR, bukan anggota, pemimpin DPR, perdana menteri. Rumahnya masih ngontrak, tapi nggak dapat tunjangan 50 juta per bulan. Ngontrak, bahkan saya meninggal dunia nggak punya rumah. Itulah bapak pendiri bangsa kita yang mendirikan namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Ya. Dia melobi. Dulu ada RIS, Republik Indonesia Serikat buatan Belanda, punya raja-raja di daerah masing-masing, dilobi pelan-pelan, dialog. Ayo Pak, letakkan senjata, berikan ke pusat, kita akan menyatukan negara menjadi negara Republik Indonesia. Bisa, makanya diangkat oleh Soekarno menjadi Perdana Menteri pertama kali Republik Indonesia ini. Hidupnya sederhana. Bahkan mereka, sebagian dari mereka bahkan dipenjara kan, Soekarno, Hatta, ya ini M. Nasir, beberapa tokoh karena berjuang. Bahkan ada yang dipenjara, Pak. Bukan karena korupsi, karena perjuangan. Beda. Kalau sekarang pejabat dikorupsi karena pejabat dipenjara karena korupsi, beda mentalnya. Itu gara-gara ya diberikan kemudahan dalam rezeki. Zaman sekarang ini karena nggak pernah merasakan perjuangan zaman dahulu, adanya sudah Indonesia merdeka. Akhirnya mereka tidak merasakan perjuangan, akhirnya enak-enak aja. Beda anggota DPR sekarang dengan anggota yang lalu. Karena apa? Karena diberikan dunia. Oleh karena itu nggak usah iri sama orang yang diberikan oleh Allah harta dan jabatan. Kan itu fitnah, itu ujian. Enggak usah jauh-jauh, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW itu miskin, datang kepada ya Rasulullah, saya kepingin kaya. Kata Rasulullah, jangan nak, kalau kamu kaya, kamu nanti tidak pernah ke masjid. Kata sahabat, enggak, demi Allah. Sumpahnya, Quran itu kalau sekarang, demi Allah saya akan mengabdi pada rakyat. Kan gitu. Ketika kalau gitu, saya doakan, Rasul mendoakan akhirnya dia kaya. Yang dulu nggak punya kambing, akhirnya punya kambing 1, punya kambing 2, punya kambing 5, punya kambing 10, punya kambing 100, punya kambing 1000. Dulu ke masjid ikut sholat subuh di Masjid Al-Jihad, ikut kajian sampai sholat suruh. Ketika punya kambing 1, 2, 5, sudah tidak ikut kajian, dia masih sholat. Tapi nggak ikut kajian, mau kemana? Mengurusi kambing. Ya, kalau sekarang mau kemana? Mau meeting, mau ketemu dengan pengusaha mana? Perginya ibadah subuh supaya nggak macet. Setelah kambingnya banyak 100, 200, akhirnya nggak sholat jamaah di masjid. Ketika kambing sudah 1000, bahkan tidak sholat. Ya Allah, akhirnya orang itu bangkrut. Setelah bangkrut, dia nongol di masjid lagi, ikut kuliah subuh lagi. Jadi yang ikut kuliah subuh ini sudah nggak sibuk-sibuk banget dengan kekayaannya. Alhamdulillah. Begitu, coba bapak-bapak ini kaya raya, bisnisnya banyak, nggak nongol di masjid. Makanya wajah-wajah yang bukan wajah-wajah yang tidak disibukkan dengan kekayaannya gitu loh. Itu bagus. Makanya sudahlah kita kona itu namanya Ar-Rahim. Jadi Allah itu maha penyayang kepada kita semuanya para hadirin. Kalau banyak utangnya alhamdulillah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu aja, Pak. Jadi rakyat yang baik itu rakyat yang qanaah, yang tidak ya membuat kerusakan di negeri ini. Rakyat yang kemudian ya seandainya mau memperbaiki ya memperbaiki dengan cara yang baik. Karena rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu ngambilin barang-barang milik pejabat, diambil, dipecahin, diambil. Ngapain? Itu bukan apa? Bukan akhlak orang Islam. Benar deh. Walaupun dia kaya, walaupun dia korupsi, ya bukan hak kita. Enggak berkah kalau menurut saya, enggak berkah. Kulkasnya diambil, tempat tidurnya diambil. Ya walaupun polisi mendiamkan, tapi kan bukan berarti itu benar. Jangan sampai bapak-bapak mengatakan, ya alhamdulillah, jangan. Itu mendolimi orang juga. Wah belum tentu itu hartanya dari korupsi semua. Ya kan, mungkin dia punya bisnis yang halal. Jangan sampai hanya satu kesalahan, kemudian semuanya dianggap salah, tidak. Itu namanya enggak adil. Ya, ada rahimakumullah begitu ya. Jadi itulah makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu seluruh makhluk, Ar-Rahim hanya untuk umat Islam. Kita itu diberi kebahagiaan, diberi ketenangan, diberi qanaah. Indah loh Pak, walaupun nggak punya uang tapi bahagia. Sekarang Bapak disuruh milih, punya uang, punya mobil mewah,
punya rumah segede masjid ini, tapi nggak punya istri, nggak punya anak. Tinggalnya di pinggir hutan. Tapi rumahnya mewah, tinggalnya di hutan, tidak ketemu dengan masyarakat. Atau punya istri, anaknya 10 ngontrak. Pilih mana? Loh, ini pilihan. Nabi Adam alaihissalam, coba, saya ada dasarnya. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Benar enggak? Di surga itu kaya raya enggak? Semua yang kita inginkan ada. Kan cuma mobil mewah, mau pesawat mewah aja ada. Kalau mau ya, semua ada di surga itu. Kita yakin. Tapi hidupnya sendiri. Enggak ada temennya, enggak ada istri, enggak ada anak. Apa yang terjadi pada diri Nabi Adam? Tenang enggak? Enggak, bingung saya ngomong sama siapa. Mau makan enak, minuman enak, tapi mau cerita sama siapa? Bapak makan buah yang paling enak tapi sendiri, enak enggak? Enggak enak. Makanya kalau orang selfie, moto, masang status, gambarnya makanan, berarti lagi galau itu. Makannya enggak ditemani istri. Makanya dia ceritakan sama orang lain. Kalau makan dengan istri, dia akan sama istri. Tapi kalau enggak ada istri, ya diceritain ya publik lewat status, lewat Facebook. Ya, jadi aku makanya Nabi Adam galau karena enggak ada yang diajak ngomong, dia tidur. Kalau tidur itu tahu Allah ini lagi galau. Maka diciptakanlah temannya Nabi Adam, Siti Hawa dari tulang rusuk. Tulang rusuknya diambil, diciptakanlah Siti Hawa. Ketika bangun, alhamdulillah ada teman Siti Hawa. Wah, alhamdulillah jalan-jalan terus, cerita terus. Wah, itu pacaran gitu ya, kemana-mana. Dunia itu milik kita, surga milik kita. Tetapi teman pun bermasalah. Ya kan? Dulu nggak ada teman, nggak ada yang goda. Ya kan? Ketika ada teman, digodalah setan. Setanlah datang goda Siti Hawa. Siti Hawa goda Nabi Adam. Maka mereka akhirnya makan buah khuldi gara-gara ada temennya ini. Jadi istri itu memang enak, cuma kadang-kadang fitnah. Anak memang enak, tapi kadang-kadang fitnah. Begitu para hadirin cara berpikirnya. Makanya kalau Ar-Rahman, ya sudah alhamdulillah kita dapat Ar-Rahmannya Allah, walaupun nggak banyak-banyak, yang penting Ar-Rahim bahagianya itu. Yang penting bahagia. Banyak loh Pak, para pejabat kemudian mundurkan diri karena nggak tenang. Saya punya teman terakhir nih sebelum tutup, saya punya teman kerja di hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Saya sering ngisi khutbah Jumat di hotel itu, salah satu hotel yang masjidnya besar seperti ini, tapi dia agak pendek karena nggak ada kubahnya. Masjidnya di bawah hotel. Itu kalau menurut ilmu fikih nggak nyunah. Nyunahnya itu masjid itu sendiri, jangan dibangun di atasnya bangunan. Kalau masjid di bawah hotel, di bawah mall, di bawah apartemen itu nggak nyunah, bukan masjid asli, tapi masjid-masjidan. Tapi oleh nggak apa-apa lah karena darurat, tapi masjidnya besar. Dia pengurus masjid situ, orangnya soleh, ya. Dia pimpinan shift, ya, orang yang mengatur makanan itu. Gajinya besar, manajer kan. Datang ke rumah saya, Ustadz, saya resign dari hotel. Loh, kenapa saya kaget? Saya nggak pernah nyuruh. Kenapa? Hati nggak tenang. Loh, duitnya kan banyak, uangnya banyak, tapi nggak membuat saya bahagia. Keluar Pak. Sekarang pindah ke Malang jualan herbal. Kemarin update jualan herbal mungkin nggak laku. Sekarang totok punggung. Kemarin ngirim saya, tapi bahagia banget. Saya bahagia walaupun gajinya dikit. Itu contohnya Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu uang tanpa bahagia. Kalau Rahim bahagia tanpa uang. Sebaiknya dua-duanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Punya jabatan, punya uang, datang ke masjid setiap subuh ikut kajian,
tapi punya mobil, punya motor, punya istri, punya anak. Alhamdulillah. Itu baik di dunia dan baik di akhirat. Itu kalau bisa. Kalau enggak bisa minimal milih yang ar-rahimnya. Bahagia walaupun hidupnya agak susah-susah dikit. Karena semakin susah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira sudah selesai kan, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada. Ya sengaja dipaskan supaya nggak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.